Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambari Ratni. Saya prodi PGMIC semester 6. Oke, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran PJOK di kelas 5 SD. Nah, sebelum itu terlebih dahulu saya akan membahas mengenai pengertian RPP. Terus yang kedua ada perbedaan RPP lama dan RPP baru, dan yang ketiga ada langkah-langkah dalam penyusunan RPP. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian RPP. Apa sih itu RPP? Nah, RPP itu adalah kepanjangan dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Nah, menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007, komponen RPP adalah identitas mata pelajaran, standar kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu perbedaan RPP lama dan RPP baru. Nah, jadi di sini ada beberapa perbedaan antara RPP baru dan RPP lama. Nah, yang pertama yaitu RPP lama. Dalam RPP lama ada 3. Yang pertama yaitu format. Nah, di mana format ini guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Dan yang kedua ada komponen. Nah, di mana komponen RPP ini memiliki terlalu banyak komponen. Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci, atau satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman. Dan yang ketiga ada durasi penulisan. Nah, dalam penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Itu adalah RPP lama. Nah, sedangkan RPP baru, dalam RPP baru juga tidak jauh beda sama RPP lama. Dalam RPP baru ada format. Nah, di mana guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Dan yang kedua ada komponen. Nah, di dalam komponen RPP baru ada 3 komponen inti atau komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Nah, ketiga komponen inti ini yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen atau halaman atau 1 halaman cukup. Dan yang ketiga yaitu durasi penulisan. Penulisan RPP dalam RPP baru dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah menyusun RPP. Nah, dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007 ada beberapa langkah dalam penyusunan RPP. Yang pertama yaitu menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, mata pembelajaran, tema, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Terus yang kedua ada menuliskan standar kompetensi atau SK, merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga ada menuliskan
Kompetensi dasar atau KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam materi pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Yang keempat ada menuliskan indikator pencapaian kompetensi, di mana indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan SK standar kompetensi dasar dan indikator yang telah ditentukan. Dan yang keenam ada materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh ada alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar. Nah, kedelapan ada menentukan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan. Kesembilan ada penilaian hasil belajar. Nah, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Nah, yang ke-10 yaitu menentukan media, alat, bahan, sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-11 yaitu merumuskan kegiatan pembelajaran seperti di bawah ini. Yang pertama ada pendahuluan, di mana pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu ada inti. Nah, kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Nah, kegiatan inti ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Nah, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada penutup, di mana penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman, kesimpulan, penilaian, dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Nah, itu tadi pengertian mengenai pemaparan mengenai pengertian RPP, perbedaan RPP lawan RPP baru, dan langkah-langkah pembuatan RPP. Nah, sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran kita, yaitu mengenai renang gaya dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya, sudah siap belajar? Ya, kalau sudah siap, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Oke. Siti Warnida, oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, jadi untuk itu
sebelum kita masuk pembelajaran kita, Ibu meminta atau alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, siapa yang mau maju berdoa? Silahkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, alhamdulillah ya, kita semua sudah selesai berdoa. Nah, jadi sekarang mau tanya, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ya, hari ini kita belajar mengenai renang gaya dada. Nah, sebelum itu, Ibu mau bertanya, siapa yang tahu atau apa itu renang gaya dada? Apa yang dimaksud dengan renang gaya dada? Nah, renang gaya dada adalah gaya renang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air yang dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Nah, tangan dan kaki berada di dalam air serta kepala bergerak naik turun dari dalam ke permukaan air. Nah, dalam gaya dada, perenang dapat melihat ke depan saat berenang. Itu tadi pengertian dari renang gaya dada. Nah, renang gaya dada juga itu sama halnya seperti seekor katak sedang berenang. Ya. Nah, jadi di dalam renang gaya dada ada beberapa gerakan dasar renang gaya dada. Di antaranya yaitu gerakan renang meliputi gerakan meluncur, gerakan tungkai kaki, gerakan lengan, posisi tubuh, dan pernapasan. Oke, nah kali ini kita akan bahas satu persatu mengenai gerakan renang yang ada dalam renang gaya dada. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai gerakan meluncur. Nah, anak-anak, Ibu minta semuanya perhatikan gerakan meluncur pada bukunya ya. Oke. Nah, jadi yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan gerakan meluncur? Ayo, siapa yang tahu? Nah, betul sekali. Jadi, gerakan meluncur merupakan gerakan awal saat akan berenang. Nah, gerakan ini dilakukan dengan posisi tubuh sejajar permukaan air. Nah, saat melakukan gerakan meluncur, tubuh harus rileks. Nah, gerakan meluncur dapat dilakukan dengan alat bantu berupa papan. Jika sudah mahir, kamu dapat meluncur tanpa papan. Nah, jadi Ibu mau tanya lagi, bagaimana cara melakukan gerakan meluncur? Ayo, siapa yang tahu? Nah, jadi gerakan ini diawali dengan posisi berdiri di kolam dengan ketinggian air setengah dada dan salah satu kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Nah, contohnya seperti gambar di samping ini. Nah, kemudian kedua lengan diangkat di atas, kemudian luruskan ke depan, masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam. Nah, tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat. Langkah ini bertujuan agar gerakan meluncur sempurna. Lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Nah, yang kedua ada gerakan kaki. Nah, kaki berperan penting dalam renang. Mengapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, karena dalam renang gaya dada, kekuatan dorongan kaki sangat dibutuhkan. Karena gerakan kaki bertujuan untuk meningkatkan kecepatan luncuran saat berenang. Nah, jadi ayo kita lihat langkah-langkah gerakan kaki berikut. Yang pertama yaitu luruskan tungkai dengan jari-jari kaki merapat. Yang kedua, tekuk lutut dan kaki, buka kaki dengan posisi tetap tertekuk dan putar jari-jari kaki keluar. Yang ketiga ada buka kedua kaki selebar mungkin dengan dorongan yang kuat. Rapatkan kembali kedua tungkai dan luruskan seperti semula. Nah, yang keempat ada lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang.
Oke, yang ketiga ada posisi tubuh. Nah, dalam renang gaya dada, posisi tubuh juga berperan penting. Posisi tubuh yang benar memudahkan tubuh mengapung. Nah, contohnya seperti gambar yang di atas ini. Kemudian, kedua tungkai diluruskan ke belakang, pertahankan posisi badan tetap seimbang dan di permukaan air. Yang keempat ada gerakan lengan. Nah, gerakan lengan dalam renang gaya dada berperan sebagai tenaga pendorong. Nah, latihan gerakan lengan dapat dilakukan di kolam dan dangkal. Agar kamu lebih mahir, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu luruskan kedua tangan dan julurkan ke atas kepala dengan posisi jari-jari merapat. Agar kamu lebih paham, amatilah gambar berikut ini. Nah, kedua, tekuk tangan ke bawah dada. Nah, posisi telapak tangan berhadap ke dalam. Yang ketiga, julurkan tangan ke atas kepala dengan posisi ibu jari di atas seperti posisi semula. Untuk itu, amati gambar berikut ini. Nah, yang kelima ada pengambilan napas. Cara bernapas dalam renang gaya dada sangat menentukan daya tahan perenang. Nah, bagaimana posisi tubuh saat pengambilan napas? Nah, amatilah cara pengambilan napas seperti gambar berikut ini. Nah, pernapasan diawali dengan posisi tubuh telungkup. Kedua tangan memegang dinding kolam. Ambillah napas dengan mulut dan masukkan muka ke air. Pandangan mengarah ke dasar kolam. Buang napas melalui hidung atau sedikit dari mulut. Nah, kemudian angkat kepala hingga ke permukaan air. Ambil kembali napas melalui mulut. Kemudian masukkan kepala ke air. Udara dikeluarkan saat berada di dalam air. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Nah, anak-anak, itulah gerak dasar renang gaya dada. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua yaitu kombinasi dan koordinasi gerakan gaya dada. Nah, yang pertama yaitu kombinasi gerakan renang gaya dada. Nah, ada beberapa langkah-langkah berikut. Ada beberapa langkah untuk kombinasi gerak renang gaya dada. Yang pertama yaitu bersiaplah di pinggir kolam, masuklah di kolam dan berdiri di pinggir kolam. Yang kedua yaitu tekuk salah satu kaki di tembok, julurkan lengan di depan, posisi telapak tangan rapat. Yang ketiga yaitu ambil napas dengan mulut, masukkan kepala ke air, diikuti dorongan kaki. Nah, lakukan gerakan meluncur dengan kuat. Amatilah gambar meluncur seperti gambar berikut ini. Nah, yang keempat ada lakukan kombinasi gerakan meluncur dengan gerakan kaki. Nah, gerakan kaki ke atas dan bawah secara berirama. Yang kelima yaitu ada setelah gerakan meluncur melambat, gerakan lengan dengan membuka tangan ke air atau membuka tangan keluar, posisi ibu jari di bawah ini. Tetaplah gerakan lengan dan kaki seperti gambar berikut ini. Nah, yang keenam adalah dorong air menggunakan kedua tangan dengan kuat. Nah, angkat kepala ke permukaan air dan ambil napas melalui mulut. Nah, yang ketujuh yaitu ada tekuk kaki dari lutut dan lakukan gerakan menendang ke samping. Nah, kemudian diluruskan ke belakang. Lengan ditarik selebar bahu atau setengah lingkaran, ya kira-kira 90 derajat Celcius. Kedelapan, masukkan kepala ke air. Nah, kombinasikan gerakan kaki dengan lengan dengan menekuk tangan ke bawah dada. Nah, posisi telapak tangan menghadap ke dalam. Kesembilan yaitu kombinasikan gerakan kaki dengan lengan, merapat kedua pangkal paha dan luruskan dorong tangan ke depan, posisi telapak tangan berhadapan. Ya, ke-10 luruskan tungkai dan lengan seperti gambar meluncur. Nah, yang terakhir atau yang ke-11, ulangi gerakan tersebut secara urut dan berulang-ulang. Lakukan gerakan ini dengan jarak 5-10 meter
saat mengakhiri gerakan renang gaya dada, lakukan seperti gerakan pada gambar berikut. Dalam renang gaya dada, perenang mengombinasikan 3 gerakan lengan diayunkan ke samping. Nah, kemudian ditekuk sambil melakukan dorong ke air. Nah, posisi kaki lurus ke belakang, kaki ditekuk dan dibuka ke samping. Gerakan ini mendorong air sambil menekuk lengan di depan dada. Nah, kaki dan tangan diluruskan secara bersamaan untuk melakukan luncuran. Gerakan dilakukan secara berkesinambungan. Gerakan ini akan mendorong perenang meluncur dengan satu lecutan kaki yang kuat. Nah, yang kedua yaitu koordinasi gerakan renang gaya dada. Nah, di sini ada beberapa koordinasi gerakan renang gaya dada. Yang pertama yaitu gerakan tangan dan pernapasan. Gerakan ini dilakukan untuk melatih koordinasi tangan dengan pengambilan napas. Nah, gerakan dapat dilakukan dengan meluncur terlebih dahulu, kemudian kedua tangan diayunkan untuk mendorong tubuh. Nah, dorongan dilakukan dengan kuat agar kepala dapat terangkap. Saat kepala terangkap, ambil napas melalui mulut. Nah, saat kepala berada di dalam air, keluarkan udara perlahan melalui hidung. Pada latihan ini, kaki diluruskan ke belakang tanpa melakukan gerakan mendorong. Latihan ini tunjukkan untuk meningkatkan kekuatan dan melatih pengambilan napas. Nah, yang kedua yaitu ada gerakan kaki dengan pernapasan. Nah, seperti gerakan pada tangan, latihan ini melatih koordinasi ayunan kaki dengan pengambilan napas. Saat meluncur, kaki diluruskan ke belakang, kemudian kaki ditekuk dan didorong ke samping untuk menekan air. Saat melakukan dorongan, kaki diayunkan dengan kuat. Tujuannya agar kepala terangkat ke permukaan. Nah, saat kepala di permukaan, ambil napas seperti pada latihan sebelumnya. Nah, posisi tangan diluruskan ke depan memegang pelampung tanpa dorongan. Nah, latihan ini untuk meningkatkan kekuatan dorongan kaki saat melakukan renang gaya dada. Oke. Nah, terus yang ketiga yaitu gerakan tangan, kaki, dan pernapasan. Nah, setelah melakukan kedua latihan di atas, kamu dapat melakukan latihan koordinasi gerak pada renang gaya dada. Bagaimana rangkaian gerakan menggunakan tangan, mengayunkan kaki, dan pernapasan pada renang gaya dada. Oke, nah untuk gerakan tangan dan kaki, ibu kasih tugas saja untuk anak-anak sekalian. Itu terlebih dahulu ibu harus bagi kelompoknya dulu kan. Nah, terdiri dari 4 orang masing-masing kelompok. Diskusikan bersama teman-temanmu, kemudian komunikasikan kepada guru secara santun. Jika kamu merasa kesulitan, bertanyalah kepada guru. Nah, itu tugasnya, itu gerakan tangan, kaki, dan pernapasan. Oke, baiklah, itu tadi pembelajaran kita. Jadi sebelum kita tutup, ibu mau siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, betul sekali. Jadi dari pelajaran renang gaya bebas ini kita sudah tahu apa saja gerakan dasar renang gaya dada. Ayo, apa saja? Yang pertama ada gerakan meluncur, gerakan tungkai kaki, gerakan lengan, posisi tubuh, dan pernapasan. Ya anak-anak, mungkin itu saja. Mari kita sebelum kita tutup, alangkah baiknya karena tadi kita sudah buka pembelajaran kita dengan berdoa, maka kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Oke, orang pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, alhamdulillah ya. Jadi mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.